Pertama-tama ini adalah upaya kami untuk menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini adalah strategi dari Pak Presiden Prabowo dalam rangka untuk supaya intervensi pemerintah itu tepat sasaran, dengan dimulai dari adanya data yang akurat. Maka itu untuk pertama kalilah sekarang ini Indonesia memiliki data tunggal yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini dulu yang pertama. Jadi dalam penyaluran bansos maka kami berpedoman kepada DTSEN, data terbaru ini. Nah, dalam rangka itu maka kita mulai memeriksa secara bertahap para penerima bansos tersebut. Ya, apakah yang selama ini ditengarai bansos tidak tepat sasaran itu benar adanya. Ya. Kita mulai dengan ground check. Kita datengin satu-satu rumah ya dengan data yang ada itu. Kemudian dari 12 juta yang sudah kita datangi rumahnya itu, ada 1,9 juta yang tidak dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos. Lalu mereka ini dialihkan kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak ada pengurangan bansos, alokasi bansos tetap, tapi diarahkan, disalurkan kepada mereka yang lebih berhak melalui ground check, mendatangi rumah masing-masing penerima bansos dari data yang ada. Lalu yang kedua, kita juga melangkah ke PPATK. Kita yang datang ke PPATK untuk mengetahui profil penerima bansos. Karena jujur saja penerima bansos itu ada yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Maka itu kami melangkah ke PPATK untuk mengetahui lebih jauh. Nah, ternyata bersama PPATK kita ini menemukan hal-hal yang mengejutkan lah. Di antaranya adalah 600.000 lebih penerima bansos yang ditengarai. Yang ditengarai ini ikut bermain judol. Dan sudah kita pastikan beberapa di antaranya, dan yang sudah pasti itu kemudian tidak kita beri bansos lagi. Penyalurannya dialihkan kepada yang lain. Dari 600.000 itu udah ada 228.000 yang kita coret dan tidak menerima bansos lagi. Sisanya masih dalam proses pendalaman. Pak Menteri? Nah, ya. Pak Menteri, ini tahap kedua. Ya, tahap kedua ini kami menerima surat lagi dari itu yang untuk tahun 2024 kan. Nah, sekarang untuk 2025. Mungkin Pak Danang tadi juga udah menjelaskan ya, bahwa ada dua. Ada memang penerima bansos yang tetap bermain judol. Ini menjadi atensi, menjadi perhatian kami dan kita tandai di dalam data tunggal itu. Lalu juga disebutkan ada pegawai BUMN atau sejumlah dokter juga dan profesi-profesi yang tidak semestinya mendapatkan bansos itu ternyata juga mendapatkan bansos. Ya. Nah, ini sedang kita dalami. Kenapa? Apa benar mereka itu? Oh, ternyata salah satu diantaranya kita temukan bahwa mereka itu membuka rekening, ya, ketika membuka rekening mengaku sebagai pegawai BUMN, mungkin juga mengaku sebagai dokter, atau bisa jadi benar-benar yang ini kita mau lakukan penelusuran. Oke, Pak Menteri, ini kan angkanya juga tidak sedikit ya Pak Menteri soal penerima bansos yang statusnya sebagai pegawai BUMN 27.000 lebih, 7.000 lebih dokter, 6.000 sekian ini ada di level eksekutif dan juga manajerial. Sebetulnya seperti apa sih Pak proses kemudian seleksi atau siapa-siapa kemudian yang mereka berhak? Ini seperti apa Kemensos pada saat itu melakukan input data itu? Ya, kami ini dulu sebelum saya ya, dulu itu kan ada namanya DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, DTKS gitu ya, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, saya lagi mempelajari dulu bagaimana mereka-mereka ini kemudian bisa dikatakan memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Ini sedang kita dalami, konsolidasi ke dalam kita gitu ya. Kalau dulu itu kan memang murni dikelola oleh Kemensos. Tapi sekarang Kemensos sudah tidak punya hak lagi untuk mengelola data. Sekarang sudah semuanya diserahkan kepada BPS, sementara kami membantu pemutakhiran sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 itu. Jadi ini kemudian tentu akan jauh lebih baik karena tidak akan ada konflik of interest
Jadi kami punya data, kami juga menyalurkan. Tapi yang sekarang ini data dari BPS, tapi kami yang menyalurkan. Sehingga kita akan ada satu keseimbangan, bisa cross check, dan juga tentu ini akan lebih objektif. Nah, gitulah. Nah, baik. Yang dulu sedang kita pelajari nih. Kita pelajari apakah benar 7.000 dokter tadi, apakah benar BUMN tadi, kita sedang pelajari dan kita mohon waktu. Oke, baik. Konsolidasi internal dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pak Danang. Sinergi tentunya juga masih terus dilakukan kepada PPATK. Mungkin laporan lain, Pak, atau temuan lain yang dikantongi oleh PPATK soal adakah kemudian yang sudah menerima bansos, juga menerima bantuan lainnya tadi, Pak Danang? Ya, kami identifikasi memang sekitar dari data yang sudah kami olah itu sekitar 3.500 pihak itu selain menerima data-data bansos juga BSU ya, BSU dari Kemenaker itu ada. Jadi memang nanti dengan data tunggal yang seperti disampaikan Pak Kemensos, saya yakin ke depan akan jauh lebih bagus lah. Dan saya yakin itu. Oke, itu keyakinan dari PPATK, Pak Menteri. Ya jelas itu bahwa dengan data tunggal ini semua akan diintegrasikan, baik yang nanti yang menerima BSU maupun menerima bantuan beras, itu datanya akan sama, satu data. Sehingga nanti akan diketahui satu keluarga itu menerima bansos dari pemerintah itu bansos apa saja. Karena bansos ini kan banyak sekali, salah satunya lewat Kementerian Sosial. Ada lebih dari 500 triliun subsidi dan bantuan pemerintah, dalam hal ini lewat APBN, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian diantaranya lewat Kementerian Sosial, ya, yang nilainya sekitar 74 triliun. Semuanya itu cash transfer, langsung lewat rekening, atau yang kedua, kalau di daerah 3T yang terluar, yang terpencil, itu lewat PT Pos Indonesia. Jadi dengan begini kita terus akan telusuri ini, penerima-penerima ini memang asli apa mungkin atau mungkin keluarganya atau pendampingnya, kita sedang dalami terus. Dan saya terima kasih PPATK membuka diri, dan kami akan tindak lanjuti dengan MOU, karena data-data yang disajikan oleh PPATK itu data-data yang bisa kita eksplor, kita bisa eksplor, nanti bisa kita dalami tentang misalnya berapa penerima bansos itu yang punya saldo di atas 5 juta, di atas 3 juta, di atas 1 juta. Akan kita analisis. Karena sesungguhnya mereka yang menerima bansos itu mereka yang ya membutuhkan sekali. Sehingga aturannya itu tidak boleh lebih dari 3 bulan atau 3 bulan 15 hari. Kalau lebih dari 3 bulan 15 hari tidak diambil, berarti itu seharusnya kembali ke negara. Oke, baik. Pak Doni, mungkin singkat